Aku memperlihatkan bayi kembarku di hadapan ibu mertua dan mantan suami. Mereka yang dulu menceraikan dan mengusirku karena dianggap mandul. Kini, merekalah yang terdiam tanpa kata. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Gerimis tipis yang turun di kawasan Manahan sore itu seolah membawa kembali aroma tanah basah yang sama dengan malam terkutuk 3 tahun lalu. Kinanti berdiri di depan cermin besar di dalam butiknya, menatap pantulan dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita layu dengan mata sembab yang dulu menyeret koper keluar dari rumah besar di Laweyan. Kini, ia mengenakan kebaya kutu baru modern berwarna hitam pekat dengan bros perak yang melingkar di dadanya, melambangkan keteguhan yang telah ia bangun dari puing-puing harga diri. "Nyonya, kendaraan sudah siap." Suara asistennya memecah lamunan. Kinanti hanya mengangguk pelan. Pikirannya melayang pada malam ketika Ibu Ratna, ibu mertuanya yang selalu merasa memiliki darah biru paling murni di Solo, melemparkan hasil pemeriksaan laboratorium palsu ke wajahnya. Di ruang tamu yang megah dengan aroma kayu jati yang kuat, Ibu Ratna berteriak bahwa Kinanti adalah tanah gersang, yang tidak akan pernah bisa menumbuhkan benih keturunan keluarga besar mereka. Aris, suaminya saat itu, hanya duduk tertunduk di kursi ukir tanpa berani membela sedikitpun. Pria itu lebih memilih menjadi anak berbakti daripada menjadi suami yang adil. "Pergilah, Kinanti. Jangan biarkan kutukanmu menular pada tembok rumah ini," kata Ibu Ratna malam itu dengan nada suara yang halus namun setajam sembilu. Aris hanya diam. Bahkan saat Kinanti memohon padanya untuk melakukan tes ulang di rumah sakit yang berbeda. Malam itu juga, dengan hanya satu tas berisi pakaian seadanya, Kinanti diusir. Ia berjalan menyusuri trotoar jalanan Solo yang sepi, merasakan kehancuran yang tak terlukiskan. Namun, dunia ternyata tidak sekejam Ibu Ratna. Beberapa bulan setelah pengusiran itu, saat Kinanti mencoba menyambung hidup dengan bekerja sebagai buruh batik di pinggiran kota, ia jatuh pingsan. Dokter di puskesmas kecil itu memberikan kabar yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia sedang mengandung, dan bukan hanya satu, melainkan 2 janin sekaligus. Disitulah Kinanti menyadari bahwa ia telah dijebak. Hasil laboratorium yang dulu dilemparkan Ibu Ratna adalah sebuah kebohongan besar yang dirancang untuk menyingkirkannya agar Aris bisa menikah dengan wanita pilihan ibunya yang dianggap lebih setara secara kasta dan kekayaan. Kinanti menarik napas panjang, mengusir bayangan pahit itu. Ia berjalan menuju pintu keluar butik, di mana 2 orang perawat pribadi sedang menggendong 2 balita yang sedang tertidur lelap. Bayi kembar itu, Satria dan Sekar, adalah bukti hidup atas segala ketidakadilan yang ia terima. Wajah mereka, terutama Satria, sangat mirip dengan Aris, garis rahang yang tegas dan bentuk mata yang tajam. Sebuah fakta yang nantinya akan menjadi tamparan paling keras bagi keluarga mantan suaminya. Kota Solo sore ini terasa lebih sesak dari biasanya. Mobil yang membawa Kinanti membelah jalanan Slamet Riyadi yang mulai dipenuhi lampu-lampu kota. Ia tahu, di sebuah restoran mewah bergaya kolonial di pusat kota, keluarga besar Aris sedang merayakan ulang tahun pernikahan Aris dengan istri barunya. Sebuah perayaan yang kabarnya selalu terasa hambar karena setelah 3 tahun, rumah besar di Laweyan itu masih tetap sepi dari suara tangis bayi. Kinanti menggenggam jemari kecil Sekar yang berada di pangkuannya. Ia merasakan kehangatan yang memberinya kekuatan tambahan. Ia tidak datang untuk meminta pengakuan, tidak juga untuk meminta maaf. Ia datang untuk mengembalikan martabat yang dulu dirampas darinya di depan umum. Ia ingin mereka melihat apa yang mereka buang dengan sia-sia hanya karena sebuah kesombongan yang buta. "Kita sudah sampai, Nyonya." Sopir membukakan pintu. Bangunan restoran di hadapannya tampak megah dengan pilar-pilar putih tinggi. Di dalamnya, terdengar sayup-sayup suara gamelan yang memainkan nada lembut. Sangat kontras dengan badai yang sebentar lagi akan Kinanti bawa masuk ke sana. Ia membenahi letak selendangnya, memastikan penampilannya sempurna tanpa celah. Ia memberi isyarat kepada 2 perawatnya untuk mengikuti dari belakang dengan jarak yang telah diatur. Dengan langkah yang tenang namun pasti, Kinanti melangkah masuk.
Setiap ketukan sepatu hak tingginya di atas lantai marmer seolah menghitung mundur kehancuran harga diri orang-orang yang pernah menganggapnya sampah. Saat ia melewati pintu besar ruang utama, semua mata tertuju padanya. Di ujung ruangan, di meja paling utama, Ibu Ratna dan Ari sedang tertawa bersama beberapa kolega terpandang. Namun, tawa itu seketika lenyap saat mata mereka bertemu dengan mata Kinanti. Keheningan yang mencekam mulai merayap di ruangan itu. Kinanti tidak menunduk. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung racun sekaligus keanggunan. Ia terus berjalan menuju meja utama, membiarkan semua tamu berbisik-bisik mengenali siapa wanita yang baru saja datang dengan aura yang begitu memukau tersebut. Langkah kaki Kinanti terasa begitu ringan. Meskipun beban emosional yang ia bawa selama 3 tahun ini setara dengan berat gunung Merapi. Ruangan restoran mewah itu mendadak kehilangan suaranya. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terhenti. Aris, yang tengah memegang gelas berisi minuman segar, mematung dengan mulut sedikit terbuka. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan kebaya sutra merah, istri barunya, Sinta, menatap Kinanti dengan raut wajah bingung sekaligus terancam. Namun, reaksi yang paling dinantikan Kinanti adalah reaksi Ibu Ratna. Wanita tua itu masih duduk dengan punggung tegak. Namun cengkeraman tangannya pada kipas cendana di genggamannya mengeras hingga buku-bukunya memutih. Mata Ibu Ratna yang biasanya penuh kilat penghinaan, kini memancarkan keterkejutan yang berusaha ditutupi dengan keangkuhan yang tersisa. Kinanti. Suara Aris terdengar parau, hampir seperti bisikan yang tertahan di tenggorokan. Kinanti berhenti tepat 3 langkah di depan meja utama. Ia tidak memberikan sembah sungkem seperti yang biasa ia lakukan dulu. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan cahaya lampu kristal di langit-langit restoran memantul di perhiasannya. Ia adalah definisi dari kemewahan yang tenang. Sangat berbeda dengan sosok Kinanti yang dulu selalu tampak kusam karena kelelahan mengurus rumah tangga tanpa bantuan asisten. Selamat malam, Ibu Ratna. Selamat malam, Mas Aris. Sepertinya saya datang di waktu yang tepat untuk merayakan kebahagiaan kalian. Ucap Kinanti. Suaranya merdu, stabil, tanpa ada getaran kemarahan sedikit pun. Hal ini justru membuat suasana semakin mencekam bagi lawan bicaranya. Ibu Ratna berdeham, mencoba menguasai keadaan. Untuk apa kamu datang ke sini? Kami tidak mengundang orang asing ke acara keluarga kami. Dan dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menampakkan muka setelah memalukan keluarga ini dengan kegagalanmu? Kinanti terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat tulus namun menyakitkan di telinga. Kegagalan? Ah, ibu masih saja suka menggunakan kata-kata yang keras. Saya datang ke sini justru ingin menunjukkan bahwa doa ibu selama ini mungkin salah alamat. Tuhan tidak pernah tidur, apalagi menutup mata pada hambanya yang dizalimi. Pada saat itulah, sesuai dengan aba-aba yang telah disepakati, 2 perawat Kinanti melangkah maju dari balik pilar. Mereka masing-masing menggendong Satria dan Sekar yang kini telah terbangun. Anak-anak itu, dengan pakaian batik yang senada dengan ibunya, menatap sekeliling dengan mata bulat yang bening. Aris seperti tersengat listrik. Ia berdiri dari kursinya hingga kursi jati itu berderit keras di atas lantai marmer. Matanya tidak bisa lepas dari Satria. Bocah laki-laki itu memiliki tahi lalat kecil di dekat telinga kiri, persis seperti milik Aris. Garis alis yang menyatu di tengah dan bentuk bibir yang agak tebal itu adalah cetakan sempurna dari wajah Aris saat masih kecil. Tak perlu tes darah untuk mengetahui siapa ayah dari anak-anak itu. Siapa mereka, Kinanti? Tanya Aris dengan suara bergetar. Tangannya mulai gemetar hebat. Perkenalkan, ini Satria dan ini Sekar. Jawab Kinanti sambil mengelus rambut halus Sekar. 2 nyawa yang ibu katakan tidak akan pernah bisa tumbuh di rahim saya. 2 nyawa yang Mas Aris biarkan terbuang ke jalanan hanya karena Mas lebih percaya pada selembar kertas palsu daripada istrimu sendiri. Wajah Ibu Ratna memucat. Ia mencoba berdiri, namun lututnya tampak lemas. Sinta, istri Aris, menatap suaminya dan Ibu Ratna bergantian dengan wajah yang mulai dibasahi air mata. Ia sudah mendengar desas-desus tentang mantan istri suaminya yang mandul. Namun melihat 2 anak yang begitu mirip dengan suaminya berdiri di depannya,
Sinta menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran kebohongan yang besar. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa, teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking tinggi hingga beberapa tamu di meja lain mulai berbisik-bisik. Kamu pasti memungut anak-anak ini dari entah mana hanya untuk menjatuhkan harga diri keluarga kami. Kamu wanita licik. Kinanti. Kinanti tidak terpancing. Ia justru mendekat ke arah Ibu Ratna, membuat wanita tua itu mundur selangkah. Ibu tahu benar siapa mereka. Darah tidak pernah berbohong, bukan? Lihatlah Satria. Bukankah dia sangat mirip dengan foto Mas Aris yang selalu ibu banggakan di ruang tengah? Atau mungkin ibu ingin saya memperlihatkan hasil tes DNA yang asli? Bukan hasil rekayasa orang suruhan ibu yang dulu bekerja di laboratorium klinis itu. Mendengar kata laboratorium, mata Ibu Ratna membelalak. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat, tentang bagaimana ia menyuap seorang petugas medis untuk memalsukan hasil tes kesuburan Kinanti agar ia punya alasan untuk mengusir menantu yang tidak ia sukai itu, kini berada di ujung tanduk. Aris menatap ibunya dengan tatapan yang hancur. Ibu, apa maksud Kinanti? Hasil laboratorium apa yang direkayasa? Kinanti tersenyum penuh kemenangan melihat keretakan di antara ibu dan anak itu. Ia tahu, kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di kota Solo yang menjunjung tinggi martabat dan nama baik, skandal seperti ini akan menjadi noda hitam yang tidak akan pernah hilang seumur hidup bagi keluarga mereka. Keheningan di dalam restoran itu terasa begitu pekat, seolah oksigen telah habis diserap oleh ketegangan yang menggantung di udara. Aris masih berdiri mematung, menatap ibunya dengan tatapan yang menuntut penjelasan. Sementara itu, Ibu Ratna mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi merah padam karena menahan malu dan amarah yang bergejolak di dada. Mas, apa yang dia katakan itu tidak mungkin benar. Sinta menyela dengan suara gemetar. Jemarinya mencengkeram lengan jas Aris. Dia pasti hanya ingin menghancurkan acara kita. Dia iri karena kita sedang merayakan kebahagiaan kita. Kinanti menoleh ke arah Sinta dengan tatapan kasihan. Iri? Untuk apa saya iri pada wanita yang tinggal di rumah penuh kebohongan? Kamu hanyalah bidak baru di papan catur Ibu Ratna, Sinta. Sama seperti saya dulu, kamu hanya alat untuk memenuhi ambisinya. Bedanya, saya dikeluarkan karena dianggap tidak berguna. Sementara kamu dipertahankan meskipun hasilnya sama saja, bukan? Kata-kata Kinanti menghantam tepat di ulu hati Sinta. Selama 3 tahun pernikahan, Sinta memang merasa tertekan karena belum juga hamil, dan Ibu Ratna mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran yang sama seperti yang dialami Kinanti dulu. Sindiran halus tentang jamu penyubur atau keturunan yang unggul sudah mulai sering terdengar di meja makan keluarga mereka. Cukup. Kinanti, keluar dari sini sekarang. Bentak Ibu Ratna sambil menggebrak meja jati di depannya. Gelas-gelas kristal berdenting, menciptakan suara yang memekakan telinga di tengah kesunyian. Jangan berani-berani kamu mengacaukan nama baik keluarga kami dengan fitnah murahanmu. Fitnah. Kinanti memberikan isyarat kepada perawatnya untuk mendekat. Ia mengambil Satria ke dalam gendongannya. Bocah kecil itu mengerjap-perjapkan matanya. Tampak bingung melihat kerumunan orang dewasa yang tegang. Mas Aris, apakah kamu butuh tes laboratorium lagi untuk percaya? Atau matamu sudah cukup buta untuk tidak mengenali darah dagingmu sendiri? Aris melangkah maju, tangannya perlahan terulur ingin menyentuh pipi Satria. Namun Kinanti dengan sigap mundur selangkah, menjauhkan anaknya dari jangkauan pria itu. Jangan sentuh dia dengan tangan yang dulu melempar surat cerai ke wajah ibunya. Desis Kinanti tajam. Kinanti, tolong bicaralah dengan jujur. Kenapa kamu baru muncul sekarang? Kenapa kamu menyembunyikan mereka dariku? Suara Aris pecah. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Pria itu tampak seperti orang yang baru saja menemukan harta karun di tengah padang pasir. Namun menyadari bahwa ia tidak punya hak untuk menyentuhnya. Karena bagimu, mereka tidak pernah ada, Aris. Kamu sudah membunuh keberadaan mereka di kepalamu sejak kamu mengusirku malam itu. Kamu lebih memilih percaya pada kebohongan ibumu daripada nalurimu sebagai seorang suami, jawab Kinanti.
Ia mengalihkan pandangan kembali ke Ibu Ratna. Dan untuk Ibu, saya tahu Ibu menyuap Dr. Heru di klinik itu. Saya punya bukti transfernya. Saya punya pengakuan tertulis darinya yang sekarang sudah tidak lagi bekerja di sana karena rasa bersalah. Ingin saya tunjukkan di depan semua kolega bisnis Ibu di sini. Mendengar nama Dr. Heru disebut, pertahanan Ibu Ratna runtuh. Ia terduduk kembali di kursinya dengan tubuh lemas. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat, yang ia pikir telah terkubur bersama waktu, kini dibongkar dengan begitu mudahnya oleh wanita yang dulu ia anggap lemah. Para tamu di sekitar mereka mulai berbisik lebih keras. Nama keluarga besar itu, yang selama ini dikenal sebagai pilar masyarakat Solo yang terhormat, kini terseret dalam skandal pemalsuan medis dan penelantaran anak. Para pengusaha batik dan pejabat daerah yang hadir di sana menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang sulit diartikan, antara tidak percaya dan jijik. Kamu benar-benar ingin menghancurkan kami, bisik Ibu Ratna dengan bibir bergetar. Saya tidak menghancurkan kalian, Ibu. Kalianlah yang menghancurkan diri kalian sendiri dengan kesombongan. Saya hanya datang untuk menunjukkan bahwa tanah gersang yang Ibu buang ini ternyata diberkati Tuhan dengan buah yang begitu indah, ujar Kinanti sambil mengecup kening Satria. Kinanti kemudian menatap Aris untuk terakhir kalinya malam itu. Jangan pernah berpikir untuk mencari kami. Bagi Satria dan Sekar, ayah mereka sudah mati di malam gerimis itu. Kami datang ke sini hanya untuk memastikan bahwa kalian tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi, mengetahui bahwa apa yang paling kalian inginkan di dunia ini ada di tangan saya, dan kalian tidak akan pernah bisa memilikinya. Dengan gerakan yang sangat anggun, Kinanti berbalik. Ia berjalan keluar dari restoran itu dengan langkah mantap, diikuti oleh dua perawat yang membawa harta paling berharganya. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara tangisan Sinta yang pecah dan teriakan Aris yang memanggil namanya. Namun Kinanti tidak menoleh sedikit pun. Udara malam di Solo terasa begitu segar saat ia keluar dari pintu besar itu. Suasana di dalam mobil yang membawa Kinanti kembali menuju rumahnya di kawasan Colomadu terasa sunyi. Namun bukan sunyi yang menyakitkan. Ini adalah sunyi yang membawa kelegaan. Satria dan Sekar sudah kembali terlelap di kursi belakang, tidak menyadari badai yang baru saja dipicu oleh kehadiran mereka. Kinanti menatap lampu-lampu jalanan kota Solo yang berpendar keemasan melalui jendela kaca. Ia tahu, setelah malam ini, namanya akan menjadi buah bibir di setiap sudut pasar, di sela-sela obrolan para nyonya di perkumpulan sosial, hingga ke telinga para pengusaha di pusat kota. Kemenangan pertamanya terasa manis. Namun ia belum selesai. Kinanti teringat bagaimana ia membangun semua ini dari nol. Setelah terusir dari rumah Aris, ia sempat merasa dunianya berakhir. Namun, bakat membatik yang diwariskan oleh mendiang ayahnya menjadi penyelamat. Dengan modal kecil-kecilan dan bantuan seorang kerabat jauh di desa, ia mulai mendesain motif batik yang tidak biasa, sebuah perpaduan antara pakem keraton yang kaku dengan sentuhan emosi yang liar. Batik-batiknya dikenal sebagai batik Kinanti, yang dalam bahasa Jawa juga berarti bimbingan atau tuntunan. Keesokan paginya, Solo gempar. Seperti yang sudah ia duga, berita tentang munculnya Kinanti di pesta ulang tahun pernikahan Aris menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Di kediaman Ibu Ratna di Laweyan, suasana berubah menjadi neraka. Aris tidak pergi ke kantor. Ia mengurung diri di ruang kerjanya, menatap foto pernikahan lamanya dengan Kinanti yang ternyata masih ia simpan di laci paling bawah. Pintu ruang kerja itu terbuka dengan kasar. Ibu Ratna masuk dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam satu malam. Aris, kamu harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu mempermalukan kita terus-menerus. Bayangkan apa kata kolega bisnis kita nanti. Aris mendongak. Matanya merah karena kurang tidur. Apa lagi yang harus kulakukan, Bu? Apa yang dikatakan Kinanti benar, bukan? Ibu menyuap dokter itu. Ibu memalsukan semuanya hanya agar aku menceraikannya. Ibu Ratna terdiam sesaat, namun keangkuhannya segera mengambil alih. Ibu melakukannya demi kamu. Ibu ingin kamu mendapatkan istri yang sepadan, yang bisa memberimu keturunan dengan cepat. Kinanti itu hanya anak penjual batik kecil.
Dia tidak pantas bersanding dengan kita. Tapi dia punya anak. Bu, anak-anakku. Aris berteriak. Suaranya serak karena frustrasi. Ibu bilang dia mandul. Tapi dia punya anak kembar yang wajahnya sangat mirip denganku. Sementara sekarang, 3 tahun aku menikah dengan Sinta. Dan rumah ini masih sepi. Siapa yang sebenarnya bermasalah di sini? Bu? Aku atau mereka? Pertanyaan Aris sebagai tamparan keras bagi Ibu Ratna. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa laki-laki di keluarganya tidak mungkin memiliki cacat. Namun, kenyataan bahwa Kinanti bisa hamil tak lama setelah mereka berpisah membuktikan sebuah fakta medis yang selama ini ditolak oleh egonya. Aris mungkin memiliki tingkat kesuburan yang rendah, namun tidak mustahil untuk memiliki anak, dan Kinanti adalah satu-satunya yang mampu mengandung darah dagingnya. Sementara itu, di galerinya yang megah, Kinanti sedang menerima tamu tak terduga. Sinta datang dengan mata sembab dan penampilan yang berantakan. Sangat jauh dari citranya sebagai istri pengusaha kaya. Ia duduk di hadapan Kinanti dengan tangan yang gemetar. Aku ingin tahu yang sebenarnya, bisik Sinta. Apakah benar Aris maksudku? Apakah benar kamu hamil tepat setelah kamu pergi dari rumah itu? Kinanti menyesap teh melatinya dengan tenang. Saya mengandung Satria dan Sekar 2 bulan setelah saya diusir. Itu artinya, saat Ibu Ratna melempar surat cerai itu, saya mungkin sudah mengandung tanpa saya sadari. Mas Aris tidak pernah mandul, Sinta. Tapi ibu mertuamu itu tidak sabar dan terlalu benci pada latar belakang keluarga saya. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Dia mulai melakukan hal yang sama padaku. Kinanti. Dia mulai membawaku ke pengobatan alternatif, memberiku ramuan-ramuan aneh, dan setiap hari menyindirku karena perutku masih rata. Aku merasa seperti sedang berada di dalam penjara. Kinanti menatap wanita di depannya. Tidak ada rasa dendam pada Sinta, karena ia tahu Sinta hanyalah korban berikutnya. Kamu punya pilihan, Sinta. Tetap berada di sana dan perlahan-lahan hancur. Atau pergi sebelum mereka benar-benar menghisap seluruh nyawamu. Solo ini luas, tapi rumah itu terlalu sempit untuk 2 orang yang jujur. Percakapan itu terputus saat ponsel Kinanti bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang sangat ia kenal. Aris. Pria itu meminta bertemu di taman belakang Stadion Manahan. Tempat di mana mereka dulu pertama kali menyatakan cinta. Kinanti tersenyum sinis. Aris mencoba membangkitkan kenangan manis untuk meredam kemarahannya. Pria itu benar-benar tidak mengenal Kinanti yang sekarang. Kinanti pun membalas pesan itu singkat. Datanglah ke galeriku besok siang. Bawa ibumu. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, sebelum aku benar-benar menghapus nama kalian dari hidupku. Matahari tepat berada di atas kepala saat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan galeri batik Kinanti. Kawasan Colomadu yang biasanya tenang mendadak terasa tegang bagi penghuninya. Aris turun dari mobil dengan langkah ragu, diikuti oleh Ibu Ratna yang turun dengan dagu yang tetap terangkat, meski sorot matanya tak lagi setajam biasanya. Ia mengenakan kacamata hitam besar, seolah berusaha menyembunyikan rasa malu dari tatapan para pelayan galeri yang menyambut mereka dengan sopan namun dingin. Begitu memasuki galeri, mereka disambut oleh aroma kayu cendana dan barisan kain batik sutra yang menjuntai indah. Aris terpana melihat kemajuan usaha mantan istrinya. Motif-motif yang dipajang di sana sangat eksklusif. Setiap goresan cantingnya seolah menceritakan tentang ketabahan dan kebangkitan. Ini bukan sekadar toko batik. Ini adalah istana yang dibangun Kinanti dengan tangannya sendiri. Silakan masuk. Nyonya sudah menunggu di ruang pribadi, ujar seorang staf dengan suara datar. Di dalam ruangan yang dibatasi oleh partisi kayu ukir khas Jepara, Kinanti duduk dengan tenang. Di hadapannya telah tersedia 3 cangkir teh hangat dan beberapa camilan khas Solo. Namun, fokus Aris langsung teralih pada sudut ruangan. Di sana, di atas karpet bulu yang lembut, Satria dan Sekar sedang bermain dengan mainan kayu. Tawa kecil mereka memenuhi ruangan. Suara yang selama ini diimpikan Aris untuk terdengar di rumah besarnya. Kinanti. Suara Aris tercekat. Ia ingin sekali berlari dan memeluk kedua anak itu.
Namun kehadiran Kinanti yang tampak seperti ratu di singgasananya membuatnya segan. "Duduklah," kata Kinanti singkat tanpa ekspresi. Ibu Ratna duduk dengan kaku. Matanya tak lepas dari kedua balita itu. Ada gejolak aneh di wajahnya. Antara keinginan untuk mengakui cucu laki-laki yang sangat ia dambakan untuk meneruskan marga keluarga, dan rasa gengsi yang setinggi langit. "Aku sudah datang. Kinanti, apa yang ingin kamu tunjukkan? Jika ini hanya untuk memamerkan kekayaanmu atau menyudutkan ibuku lagi, kurasa itu sudah cukup semalam," ujar Aris mencoba terdengar tegas, meski matanya terus mencuri pandang ke arah Satria. Kinanti meletakkan cangkir tehnya. "Saya tidak perlu memamerkan apapun. Kesuksesan saya sudah bicara sendiri. Saya mengundang kalian ke sini untuk menyelesaikan urusan masa lalu agar tidak ada lagi yang mengganggu masa depan anak-anak saya." Kinanti kemudian mengeluarkan sebuah map coklat tua dan meletakkannya di atas meja jati. Ini adalah dokumen tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dan manipulasi medis yang dilakukan Ibu Ratna 3 tahun lalu. Saya sudah memiliki semua saksi, termasuk dokter yang Ibu suap. Saya bisa saja menyeret Ibu ke jalur hukum dan memastikan seluruh Solo tahu betapa kotornya cara Ibu menjaga kemurnian keluarga ini. Wajah Ibu Ratna memucat. Kamu mengancamku." "Bukan mengancam, Ibu. Saya hanya memberikan pilihan," jawab Kinanti dingin. "Saya akan menyimpan dokumen ini dan tidak akan pernah membawanya ke kepolisian, dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya Aris cepat. Kinanti menatap Aris dan ibunya bergantian dengan tatapan yang menghujam. "Kalian berdua harus menandatangani surat pernyataan bahwa kalian tidak memiliki hak asuh, hak wali, atau hak apapun atas Satria dan Sekar. Kalian harus mengakui secara tertulis bahwa kalian melepaskan hubungan darah ini selamanya. Saya tidak ingin anak-anak saya memiliki kaitan dengan keluarga yang membuang mereka bahkan sebelum mereka lahir." "Tidak, itu tidak mungkin," teriak Ibu Ratna. "Satria itu cucuku. Dia penerus keluarga ini. Aku tidak akan membiarkan darah daging kami jatuh sepenuhnya ke tanganmu tanpa pengakuan dari pihak kami." "Darah daging?" Kinanti tertawa sinis. "Kemarin Ibu menyebut mereka anak pungut. Sekarang setelah melihat kemiripan Satria dengan Aris, Ibu baru ingat tentang darah daging? Ibu ingin mereka karena mereka laki-laki. Karena Ibu butuh pewaris. Tapi Ibu lupa, Ibu sudah membunuh hak itu saat mengusir saya di bawah hujan." Aris memegang tangan ibunya, mencoba menenangkannya. Namun ia sendiri tampak hancur. "Kinanti, aku mohon, biarkan aku menjadi ayah bagi mereka. Aku akan membiayai segalanya. Aku akan memberikan apapun yang mereka butuhkan." "Mereka tidak butuh uangmu, Aris. Galeri ini menghasilkan lebih dari cukup untuk menghidupi mereka 7 turunan," sahut Kinanti tajam. "Yang mereka butuhkan adalah perlindungan dari orang-orang seperti kalian. Bagaimana bisa aku membiarkan mereka tumbuh di dekat wanita yang tega memfitnah ibunya sendiri sebagai wanita mandul?" Suasana menjadi sangat panas. Ibu Ratna tampak gemetar karena amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia menyadari bahwa Kinanti memegang kendali penuh. Jika skandal ini sampai ke pengadilan, bukan hanya nama baik yang hancur, tapi bisnis keluarga mereka yang sangat bergantung pada citra tradisional yang bersih akan ikut kolaps. Tiba-tiba, Satria merangkak mendekat ke arah meja. Ia meraih ujung kebaya Ibu Ratna dengan tangan mungilnya. Wanita tua itu tertegun. Untuk sesaat, topeng keangkuhannya retak saat melihat mata jernih sang cucu. Namun, Kinanti dengan cepat mengangkat Satria dan menyerahkannya kembali ke perawat. "Pikirkan baik-baik. Tanda tangan, atau kehancuran total keluarga kalian di Solo. Saya beri waktu sampai matahari terbenam," ucap Kinanti sambil berdiri, menandakan bahwa pertemuan itu telah berakhir. Ibu Ratna dan Aris keluar dari galeri dengan langkah gontai. Di dalam mobil, keheningan yang menyiksa menyelimuti mereka. Aris menatap keluar jendela, menyadari bahwa kemenangan Kinanti bukan hanya soal harta atau anak, tapi tentang bagaimana wanita itu berhasil merebut kembali seluruh martabat yang pernah mereka injak-injak. Matahari mulai condong ke arah barat, membiarkan semburat warna jingga menyapu langit di atas bangunan galeri yang megah itu.
Di dalam ruangan, Kinanti masih duduk di kursi kebesarannya, menatap map coklat yang masih tergeletak di meja. Ia tahu bahwa saat ini, di rumah besar Laweyan, sedang terjadi pergolakan yang luar biasa. Ia bisa membayangkan Aris yang mondar-mandir di ruang tengah dan Ibu Ratna yang mungkin sedang menangis histeris atau justru merencanakan muslihat baru. Namun, Kinanti tidak lagi takut. Ia telah mengunci semua pintu pelarian mereka. Di Solo, rahasia adalah mata uang yang paling berharga, dan ia memegang rahasia yang bisa membuat keluarga terpandang itu bangkrut secara sosial dalam semalam. Sore itu, pintu galeri kembali terbuka. Kinanti mengira itu adalah utusan Aris yang membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani. Namun, yang muncul justru Sinta. Istri baru Aris itu datang dengan mata yang membengkak, tanda bahwa ia telah menangis sepanjang hari. Ia tidak lagi tampak seperti nyonya besar yang angkuh. Ia terlihat seperti wanita yang baru saja kehilangan arah. Aku sudah memutuskan untuk pergi, Kinanti, ucap Sinta tanpa basa-basi begitu ia duduk. Setelah apa yang kulihat dan kudengar di galeri tadi siang, aku menyadari bahwa aku hanya akan menjadi bayang-bayang di rumah itu. Ibu Ratna tidak akan pernah memaafkanku karena aku bukan kamu. Dan Aris tidak akan pernah mencintaiku karena pikirannya sekarang hanya tertuju pada anak-anakmu. Kinanti menatap Sinta dengan saksama. Ada rasa empati yang muncul di hatinya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan kembali ke rumah orang tuaku di Semarang. Aku sudah mengemasi barang-barangnya secara diam-diam. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Sinta menjeda kalimatnya, menarik napas panjang. Ibu Ratna sedang mencoba menghubungi pengacara keluarga. Dia tidak berniat menandatangani surat itu dengan mudah. Dia sedang mencari celah untuk menuntut balik kamu dengan tuduhan penyembunyian identitas anak. Kinanti tersenyum tipis. Tipikal Ibu Ratna. Wanita itu tidak akan menyerah pada martabatnya sebelum benar-benar tersudut di lubang jarum. Terima kasih informasinya, Sinta. Tapi dia lupa bahwa di kota ini, bukti lebih berbicara daripada sekadar pengaruh. Satu lagi, tambah Sinta sambil berdiri. Aris, dia hancur. Dia benar-benar merasa kehilangan segalanya. Tapi kurasa itu hukuman yang pantas untuk pria yang tidak punya pendirian seperti dia. Selamat tinggal, Kinanti. Semoga anak-anakmu tumbuh tanpa harus mengenal kegelapan rumah itu. Setelah kepergian Sinta, Kinanti segera menghubungi pengacaranya. Ia memberikan instruksi singkat untuk mulai menyebarkan umpan ke beberapa rekan bisnis keluarga Aris, informasi anonim tentang ketidakjujuran medis yang melibatkan nama besar keluarga mereka. Ini adalah taktik untuk menunjukkan bahwa ia tidak main-main. Benar saja, hanya 2 jam setelah itu, Aris datang kembali. Kali ini ia datang sendirian. Penampilannya sangat kacau, kemejanya kusut dan rambutnya berantakan. Ia membawa map coklat yang tadi dibawa pulang oleh ibunya. Ibu tidak mau menandatanganinya. Bisik Aris sambil meletakkan map itu di meja. Dia bersikeras ingin membawa ini ke meja hijau. Dia bilang dia punya koneksi di pengadilan. Kinanti tidak terkejut. Dan kamu? Apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang pria? Aris? Tetap menjadi pengekor ibumu atau melakukan hal yang benar untuk sekali saja dalam hidupmu? Aris menatap map itu dengan tatapan kosong. Aku sudah menandatanganinya. Kinanti. Aku memalsukan tanda tangan ibu. Aku tahu ini salah secara hukum. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin kamu tenang. Aku ingin anak-anakku aman darinya. Aku tahu ibu akan sangat marah jika dia tahu. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Kinanti membuka map itu. Di sana, di kolom tanda tangan, tertera 2 tanda tangan. Ia tahu tanda tangan Ibu Ratna memang sedikit berbeda dari biasanya. Namun bagi Kinanti, itu sudah cukup sebagai senjata awal. Ia menatap Aris, mencari kejujuran di mata pria itu. Kenapa kamu melakukannya? Tanya Kinanti pelan. Karena aku sadar bahwa akulah penyebab semua kehancuran ini. Suara Aris bergetar. Andai dulu aku lebih berani. Andai aku tidak membiarkan ibu mendikte hidupku. Mungkin sekarang kita masih bersama di rumah itu, melihat Satria dan Sekar tumbuh. Aku memberikan surat ini sebagai penebusan dosaku,
Meski aku tahu itu tidak akan pernah cukup. Kinanti terdiam. Ada sedikit rasa sesak yang melintas. Namun dengan cepat ia menepisnya. Kenangan akan malam di mana ia diusir seperti binatang lebih kuat daripada simpati apapun yang ia miliki sekarang. Ia mengambil surat itu, memasukkannya ke dalam laci, lalu berdiri. Terima kasih, Aris. Sekarang pergilah. Sinta sudah meninggalkan rumahmu. Dan kurasa itu adalah awal dari keheningan panjang yang akan menghuni rumah lawean itu. Ucap Kinanti dingin. Aris terpaku mendengar kabar tentang Sinta. Namun ia tidak membantah. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dengan bahu yang merosot. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi Solo. Seolah ingin mencuci bersih segala noda yang tertinggal dari masa lalu yang kelam. Kinanti melihat keberangkatan Aris dari balik jendela. Menyadari bahwa babak baru pembalasannya hampir mencapai puncaknya. Puncak dari segala rencana Kinanti terjadi tepat 7 hari setelah pertemuan di galeri. Ia tidak pernah benar-benar berniat menyimpan dokumen itu dalam laci selamanya. Di Solo, sebuah rahasia yang tidak digunakan adalah senjata yang tumpul. Melalui jaringan bisnis batiknya yang merambah hingga ke luar negeri, Kinanti memastikan bahwa berita tentang manipulasi medis dan pengusiran menantu yang tengah mengandung itu menjadi konsumsi utama di kalangan atas. Kabar tersebut meledak di sebuah acara perjamuan tahunan para pengusaha kain di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Kinanti hadir dengan penampilan yang paling memukau yang pernah ia tunjukkan. Ia mengenakan kain batik motif parang rusak berukuran besar yang melambangkan kekuasaan dan kemenangan atas diri sendiri. Di sisi kiri dan kanannya, ia menggandeng 2 pengacara paling disegani di Jawa Tengah. Ibu Ratna dan Aris juga hadir, karena ketidakhadiran hanya akan mempertegas rumor yang beredar. Namun, pemandangan di dalam aula itu sangat berbeda dari biasanya. Meja keluarga Aris yang biasanya dikerumuni orang-orang yang ingin menjilat, kini tampak seperti pulau terpencil. Kolega bisnis mereka berbisik-bisik sambil menatap sinis. Sementara beberapa mitra kerja yang sangat menjunjung tinggi etika terang-terangan memalingkan muka saat Aris mencoba menyapa. Lihatlah mereka, bisik salah satu pengacara Kinanti. Martabat yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh hanya karena satu kebenaran yang terungkap. Kinanti berjalan perlahan menuju meja mantan mertuanya. Kali ini, ia membawa serta Satria dan Sekar yang digendong oleh perawat dengan seragam batik yang elegan. Kehadiran balita kembar itu di tengah kerumunan pengusaha sukses membuat suasana semakin dramatis. Wajah Satria yang sangat identik dengan Aris seolah menjadi saksi bisu yang berteriak tentang pengkhianatan yang pernah terjadi. Ibu Ratna berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang penuh riasan tebal tidak mampu menutupi guratan kehancuran. Kamu benar-benar melakukan ini, Kinanti? Kamu menghancurkan kami di depan semua orang. Kinanti berhenti tepat di depan Ibu Ratna. Suasana di sekitar mereka mendadak senyap. Bahkan musik gamelan pengiring pun seolah mengecil volumenya. Saya tidak menghancurkan siapapun, Ibu. Saya hanya membiarkan kebenaran mencari jalannya sendiri. Bukankah Ibu selalu mengajarkan saya tentang pentingnya menjaga bibit, bebet, dan bobot? Sekarang dunia tahu bahwa bibit kalian ada di tangan saya. Dan bobot keluarga Ibu ternyata hanyalah tumpukan kebohongan. Aris mencoba menyela, namun suaranya hilang ditelan keramaian. Kinanti, cukup. Jangan permalukan Ibu lebih jauh lagi. Permalukan. Kinanti menoleh pada Aris dengan tatapan dingin yang mampu membekukan darah. Apakah rasa malu kalian sebanding dengan rasa sakit saya saat diusir tengah malam dalam keadaan mengandung? Apakah malu ini sebanding dengan tangisan saya di pinggiran kota saat harus berjuang memberi makan kedua anak ini sendirian? Kinanti mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja, di depan mata para kolega yang mulai mendekat karena penasaran. Ini adalah salinan pengakuan Dr. Heru dan bukti transfer dari rekening Ibu Ratna untuk memalsukan status kesehatan saya. Saya memberikannya kepada kalian bukan untuk meminta maaf, tapi sebagai tanda bahwa mulai hari ini, saya bukan lagi bagian dari sejarah kelam kalian. Seorang pengusaha senior, mitra bisnis utama keluarga Aris, melangkah maju. Ia menatap Ibu Ratna dengan kekecewaan mendalam. Ratna, jika caramu mengelola keluarga sekotor ini,
Aku tidak bisa membayangkan bagaimana caramu mengelola bisnis kita selama ini. Kerjasama kita berakhir di sini. Satu persatu, kolega lain mulai mengangguk setuju. Di Solo, nama baik adalah segalanya. Tanpa kepercayaan, kekayaan mereka hanyalah angka-angka kosong. Ibu Ratna terduduk lemas, menyadari bahwa tahta sosialnya telah runtuh total. Ia menatap Satria, cucu laki-laki yang begitu ia idamkan. Namun kini anak itu menatapnya dengan pandangan asing, seolah ia hanyalah orang asing yang tidak berarti. Kinanti tersenyum, namun bukan senyum penuh kebencian. Itu adalah senyum kebebasan. Kalian mendapatkan apa yang kalian tanam. Keheningan di rumah Lawean itu akan menjadi teman setia kalian mulai malam ini. Tanpa menunggu balasan, Kinanti berbalik. Ia berjalan keluar dari aula dengan langkah yang mantap, diikuti oleh tatapan kagum dari orang-orang yang sebelumnya pernah meremehkannya. Ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, memulihkan harga dirinya sendiri. Pagi di Solo kali ini terasa lebih jernih. Kinanti berdiri di beranda rumahnya di Colomadu, menghirup aroma tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Di halaman, Satria dan Sekar sedang berlarian kecil mengejar capung yang hinggap di antara bunga-bunga soka. Suara tawa mereka adalah simfoni yang paling indah, sebuah melodi yang dulu ia pikir mustahil akan terdengar dalam hidupnya yang hancur. Kehancuran keluarga Aris di Lawean sudah menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Berita tentang pembatalan kontrak dari berbagai mitra bisnis besar menjadi tajuk utama dalam perbincangan para saudagar batik. Rumah besar itu kini benar-benar menjadi menara gading yang sepi. Aris dikabarkan telah meninggalkan kota, konon mencoba peruntungan di tempat lain untuk melarikan diri dari bayang-bayang kegagalannya sebagai suami dan anak. Sementara Ibu Ratna, wanita yang dulu begitu berkuasa, kini lebih banyak menghabiskan waktu di balik tembok rumahnya, kehilangan pengaruh dan martabat yang selama ini diagung-agungkannya. Sebuah mobil sedan berwarna perak berhenti di depan gerbang. Kinanti mengamati dari jauh saat seorang pria berseragam kurir turun membawa sebuah kotak kayu berukir. Untuk Nyonya Kinanti, ujar kurir itu singkat. Kinanti membuka kotak itu di meja kayu jatinya. Di dalamnya terdapat sebuah kain batik tulis tua bermotif sidomukti, motif yang biasanya digunakan untuk pengantin, melambangkan harapan akan kehidupan yang sejahtera dan penuh kebahagiaan. Terselip sebuah surat kecil di dalamnya. Itu adalah tulisan tangan Aris. Kinanti, kain ini milik ibuku, pusaka keluarga yang seharusnya diberikan kepadamu saat kita menikah dulu. Namun, ia menyimpannya karena merasa kamu tidak layak. Kini aku memberikannya padamu bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai pria yang akhirnya sadar akan kekalahannya. Simpahlah ini untuk Sekar suatu saat nanti. Aku tidak akan lagi muncul di hadapanmu. Kamu benar. Ayah mereka memang sudah mati di malam gerimis itu. Maafkan aku. Kinanti menyentuh permukaan kain yang halus itu. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak di dadanya. Pembalasan dendam yang ia lakukan bukan bertujuan untuk menghancurkan nyawa orang lain, melainkan untuk membangun kembali istananya yang sempat diruntuhkan. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima kembali, melainkan melepaskan beban yang selama ini menghambat langkahnya. Ia melipat kembali kain itu dan memasukkannya ke dalam kotak. Ia tidak akan membuangnya, namun ia juga tidak akan menggunakannya. Kain itu akan menjadi pengingat bagi anak-anaknya kelak, bahwa martabat tidak datang dari keturunan atau harta, melainkan dari kejujuran dan keteguhan hati dalam menghadapi badai. Sore harinya, Kinanti membawa Satria dan Sekar ke pinggiran Sungai Bengawan Solo. Mereka duduk di tepian sungai yang tenang, menyaksikan matahari terbenam yang memantulkan warna jingga keemasan di permukaan air. Di sana, Kinanti merasa benar-benar utuh. Ia telah membuktikan bahwa tanah gersang yang pernah dihina itu sebenarnya adalah tanah yang paling subur, yang mampu menumbuhkan kebahagiaan bahkan dari benih yang sempat disia-siakan. "Ibu, lihat! Burung!" teriak Satria sambil menunjuk ke arah sekawanan burung bangau yang terbang rendah di atas air. Kinanti tersenyum dan memeluk kedua buah hatinya. Di kota Solo yang penuh dengan tata krama dan rahasia ini, ia telah menuliskan takdirnya sendiri. Ia bukan lagi Kinanti yang terusir, melainkan Kinanti yang berdaulat atas hidupnya sendiri.
Langit mulai meredup, namun cahaya di wajah Kinanti tetap bersinar, lebih terang dari lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu di kejauhan. Cerita pahit itu telah usai. Bab baru dalam hidupnya baru saja dimulai dengan langkah yang lebih pasti, tanpa perlu lagi menoleh ke belakang. Di tanah Jawa ini, ia telah memenangkan kembali mahkotanya yang sempat terbuang.